warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para asatidzah yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah di tengah banyaknya orang yang masih terlelap dalam tidur mereka. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanggal 1 Muharram kemarin karya kedua kami ini selesai kami susun. Sebuah kitab yang kami beri judul Asy-Syarhul Muyassar Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Ada 114 halaman dan seluruhnya berbahasa Arab. Kitab syarah dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Maka pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama perawi hadisnya yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Panjang kan namanya? Orang Indonesia biasanya gak suka yang panjang-panjang, sukanya disingkat. Ada presiden terdahulu namanya panjang, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat jadi. Orang Indonesia gak suka yang panjang-panjang. Ada perempuan ibu-ibu namanya Komaria, dipanggil Kokom. Ada bapak-bapak namanya Yusuf, dipanggil. Nah begitu juga ternyata bukan cuma di Indonesia doang, di Arab pun sama. Ya, namanya panjang Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, cuman lebih dikenal dengan nama panggilan beliau atau kunyahnya yang bernama Ibnu Mas'ud. Sebelum kita masuk ke matan hadisnya, jadi dalam Islam
nama panggilan itu ada dua. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang diperbolehkan itu disebut kunyah. Apa Pak? Kunyah. Kunyah ini kita memanggil orang dengan nama panggilan, tapi tidak dalam rangka merendahkan atau menghina. Ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki seorang istri namanya Siti Aisyah. Kira-kira kalau orang kita nih, orang Pondok Labu punya istri namanya Aisyah, dipanggilnya siapa ya? Ada yang manggil Isa, ada yang manggil Ica ya. Tapi Nabi gak manggil begitu. Nabi memanggilnya dengan nama panggilan Humairah. Diambil dari kata ahmar yang artinya merah. Humairah ismu tasghir, artinya yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah ini ada yang mengatakan beliau satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Namanya anak gadis, kalau malu pipinya tersemu tuh warnanya merah gitu. Tapi ada juga yang mengatakan putihnya kulit Siti Aisyah saat terkena pancaran sinar matahari, itu berwarna kemerah-merahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi Nabi gak pernah tuh memanggil istrinya dengan nama asli, selalu dengan nama panggilan. Sampai dalam riwayat dikatakan khudhu nisfa dinikum min Humairah. Kalian ambil setengah pelajaran dari agama kalian itu bersumber dari istriku Humairah. Kalau bapak manggil istri apa? Apa? Mama. Mama. Oh mama, ada yang manggil mama, ada yang manggil yang ya. Tahu nih yang ini singkatan apa nih? Peang atau apa? Oh sayang. Gak apa-apa. Nah begitu juga maaf. Barangkali di sini ada Pak RT atau Pak RW. Namanya mungkin bukan RT, bukan RW, mungkin namanya Budiman. Contoh ya, karena dia menjabat dari RT, kita panggil Pak RT. Ini kan bukan nama asli. Memanggil orang dengan nama panggilan Pak RW. Kadang udah singkat itu, rukun tetangga disingkat jadi masih disingkat lagi teh, mau kemana teh? Ke Indonesia. Nah, kita kembali. Jadi boleh memanggil orang dengan nama-nama panggilan, tapi yang tidak merendahkan, tidak dalam konotasi menghina. Yang kedua, ada panggilan dalam Islam yang dilarang, disebutnya laqab. Apa? Laqab. Laqab ini memanggil orang dengan nama panggilan, tapi konotasinya negatif, buat menghina. Contoh, ada orang gemuk, gendut, mau kemana lu? Iya, ada orang kulitnya hitam dipanggil Hajar Aswad. Nah ini nama panggilan-panggilan yang konotasinya negatif, menghina, tidak diperbolehkan ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil satu dengan yang lainnya dengan panggilan yang merendahkan. Baik, kita kembali. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi pun juga punya nama panggilan. Selain nama panggilan Nabi Toha, Yasin, Al-Mahi, Al-Amin, Rasulullah juga punya gelar apa? Nama panggilannya As-Sadiqul Masduq. Apa itu As-Sadiq? As-Sadiq itu As-Sadiqu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. As-Sadiq ini artinya Nabi itu punya gelar As-Sadiq. Ada orang kita namanya juga Muhammad Shadiq. Artinya apa? Orang yang jujur, orang yang senantiasa berkata benar, nggak pernah bohong. Kenapa demikian Ustaz?
kan Nabi manusia juga, kok Rasul gak pernah bohong? Karena Allah sudah menjamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisannya Nabi adalah apa? Adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi kalau bicara gak pernah. Kalau kita bohongnya banyak apa dikit? Dikit, kita mah gak pernah bohong banyak, dikit. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit. Yang kedua, gelarnya Nabi selain As-Shadiq, Al-Masduq. Ini juga dipakai sama orang Indonesia. Ada orang namanya Masduki. Artinya apa? Artinya yang dibenarkan. Kalau Shadiq artinya orang yang benar dalam perkataannya, Al-Masduq artinya orang yang dibenarkan. Begini. Ini kan belum lama ini ada apa namanya itu dari pemerintah Indonesia itu pemeriksaan ekonomi, apa tuh, sensus. Ya, sekarang kan lagi banyak Pak penipuan. Model penipuan tuh banyak, ada apa aja, gitu ya. Ini ada orang datang, petugas sensus ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya petugas sensus ekonomi Pak, mau mendata. Mohon maaf Pak, saya bisa nggak lihat surat izinnya? Oh ini Pak surat izin saya. Oh dilihat, tantangan RT, RW dan lain sebagainya. Nah surat itu membenarkan bahwasanya dia adalah petugas sensus. Al-Masduq artinya orang yang dibenarkan. Allah berkata, orang ini itu benar, dia itu nabi dan rasul utusan aku, kata Allah. Bagaimana sekarang kalau tadi petugas sensus dibenarkan dengan adanya apa? Surat jalan, maka nabi dibenarkan Allah, dia adalah seorang nabi dan rasul dengan dua. Pertama yaitu dengan diturunkan wahyu. Jadi wahyu ini untuk membuktikan orang ini adalah utusan Allah. Maka selain Nabi dan Rasul gak punya wahyu. Makanya saya kebetulan di MUI ya. Di MUI itu ada data Pak, hampir 260 aliran sesat itu ada di Indonesia. Maka banyak yang ngaku jadi Nabi. Nah sekarang kalau ada orang ngaku jadi Nabi, tanya aja, mana wahyu antum? Kalau dia gak punya wahyu, berarti dia bohong. Kenapa Nabi palsu? Karena orang yang menjadi Nabi dan Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad bergelar Al-Masduq. Yang kedua, selain diberikan wahyu, pembuktian orang ini Nabi dan Rasul utusan Allah dengan cara apa? Diberikan mukjizat. Maka Allah memberikan mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul sebagai bukti orang ini adalah utusannya. Saya ulangi, Allah memberikan mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti orang ini adalah utusannya. Gak ada orang yang punya mukjizat selain Nabi dan Rasul. Mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau presiden, mau menteri, mau rakyat, gak ada yang punya mukjizat. Hanya untuk Nabi dan Rasul. Makanya ini ada kekeliruan nih dalam ucapan kita. Kita suka ngomong begini, maaf, lagi ada masalah atau lagi ada hajat besar, ayo dah kita doa bareng, semoga ada mukjizat dari Allah. Ini ucapan yang keliru. Mukjizat hanya diberikan kepada siapa? Selain Nabi dan Rasul gak ada yang punya mukjizat. Maka kalau dia ngomong, yuk kita doa, mudah-mudahan Allah beri kita mukjizat, sampai kiamat kurang 1 hari gak bakalan dikasih. Kenapa? Itu punya Nabi dan Rasul. Makanya ucapannya diganti. Yuk kita sama-sama doa, semoga ada pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena untuk manusia biasa bukan mukjizat tapi maunah, pertolongan. Jadi ya sekali lagi,
Nah, jangan sampai keliru. Nah, baik, kita masuk ke hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi." Ya, tema kita pagi ini, jalan merubah takdir kehidupan. Nabi mengatakan, "Inna ahadakum," sesungguhnya setiap kalian, berarti semuanya kecuali satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia, kata Rasul, kecuali Nabi Adam, yujma'u khalquhu fi batni ummi. Manusia penciptaannya itu terjadi atau Allah ciptakan di dalam rahim atau kandungan ibunya. Jadi kita ini diciptakan bukan dari telur, tapi diciptakan manusia di mana? Dalam rahim seorang ibu. Itulah kenapa ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia?" Nabi mengatakan, "Ibumu, ibumu, ibumu. Ummuka, 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 baru abuka, baru ayahmu." Kenapa? Karena proses penciptaan manusia itu ada dalam rahim seorang ibu. Sampai surga yang begitu mulia ditempatkan Allah di bawah telapak kaki seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kakinya. Kalau surga ada di bawah telapak kakinya, bagaimana dengan doanya? Makanya jangan main-main dengan doa seorang ibu. Ini mustajab. Nabi katakan dakwatul walid alal walad. Makanya kalau yang masih punya orang tua apalagi ibunya, maka ya Allah, minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Itu dari mana? Dari doa-doa mereka. Dan ibu pun, ini yang hadir di belakang jamaah, Bu, kalau punya anak, mungkin pola tingkahnya, ayah pun juga sama. Kalaupun ada anak kita pola tingkahnya itu kurang berkenan, jangan sampai keluar doa-doa yang buruk. Kenapa? Doa orang tua itu mustajab. Dasar kamu bodoh, astagfirullah. Jangan. Kalau ada yang tingkahnya kurang baik, doakan saja. Masya Allah, nah, mama doain kamu kaya 7 turunan. Tapi anaknya turunan ke-8. Kebagian, kita kebagian. Allah menciptakan manusia di dalam perut atau rahim ibunya itu melalui 3 tahap. Berapa tahap? Penciptaannya 3. Masing-masing tahap ini durasinya 40 hari. Tahap 1 40 hari, tahap 2 40 hari, tahap 3 40 hari. Berarti berapa total? 1 bulan ada 30 hari. 120 dibagi 30 sama dengan 4. Maka penciptaan manusia, penciptaan awalnya itu terjadi di rahim seorang ibu selama 3 fase, 3 tahap, kurang lebih 120 hari atau 4. Ustaz, kenapa sih harus 40 hari? Kenapa enggak ini sehari, 3 hari, seminggu lahir? Begini, ada al-ijazu bil ahruf. Ada huruf-huruf yang diberikan keistimewaan sama Allah. Contohnya apa? Alif, lam, mim, nun, yasin, dan lain sebagainya. Selain huruf, ada angka yang diberikan kemuliaan sama Allah. Angka apa? Al-ijazu bil arqam. Yuk angkat suaranya, Bapak Ibu cukup jawab 7. Dalam 1 minggu ada berapa hari? Surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Kita tawaf berapa putaran? Kita sa'i berapa kali? Langit ada berapa lapis? Bumi ada berapa lapis? Ronaldo nomor punggung? Makanya nih, angka yang dimuliakan Allah salah satunya pertama angka 7. Itulah kenapa para ulama-ulama Nusantara mengkiaskan nomor 7 ini, nomor 7A, angka 7 ini, angka yang dimuliakan Allah dikiaskan oleh para ulama Nusantara. Kalau ada ibu lagi hamil, syukuran kehamilannya di usia
Kalau ada yang meninggal dunia, tahlilannya sampai malam. Makanya salah kalau ada yang bilang, oh itu acara 7 hari mengikuti agama Hindu. Enggak. Tapi justru mengkiaskan dari kemuliaan angka. Selain angka 7 ada angka 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Nabi Adam diterima taubatnya setelah bertaubat 40 tahun. Nabi Musa berkhulwat kepada Allah 40 hari 40 malam. Nabi Nuh alaihissalam kapalnya itu mengapung setelah banjir bandang itu selama 40 hari. Bahkan Imam An-Nawawi ya, itu mengarang sebuah kitab hadis, judul hadisnya Hadis Arba'in, kumpulan 40 hadis. Makanya pelaksanaannya apa nih? Maka penciptaan manusia 3 tahap, 40, 40, 40, 120 hari atau 4 bulan. Nah, kita kembali. 1. Tahap yang pertama, wa yakunu nutfah. Tahap yang pertama atau fase pertama penciptaan manusia, suami istri berhubungan badan. Lalu bercampurlah sel sperma dan sel telur. Itu prosesnya, Pak. Bercampur sel sperma dan sel telur 40 hari kata Nabi. Makanya gak bisa kalau ada orang suami istri semalam berhubungan, terus besok ditanya gimana Neng, udah positif? Gak bakalan. Minggu kemarin dia berhubungan, minggu ini ditanya gimana, udah hamil belum? Gak bakalan. Karena prosesnya berapa hari? Makanya kalau kita melihat siklus menstruasinya seorang wanita, dia hamil, dia haid setiap tanggal 5 ya. Bulan ini tanggal 5 Agustus haid ya. Terus nanti pasti akan haid lagi tanggal berapa? Tanggal 5 lagi, 5 September, 5 Oktober. Tanggal 5 Agustus dia haid, berhubungan setelahnya itu. Nah, terus tanggal 5 September bulan depan udah telat seminggu. Bang, ada apa Neng? Saya udah seminggu nih belum haid. Coba beli tes pack. Begitu dites, alhamdulillah positif. Nah, itu dari tanggal 5 ke tanggal 5 itu 1 bulan. Jadi sekali lagi, ini yang pertama, bercampurnya setelah berhubungan sel sperma dan sel telur itu dalam kurun waktu 40 hari yang pertama. Yang kedua, wa yakunu alaqah. Setelah berubah menjadi positif, maka berubah tuh sel sperma dan sel telur yang bersatu berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu daman jamidan yata'allaqu bijidarir rahim. Segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Dia cuma nempel, Pak. Kalau kemarin kita Idul Adha motong sapi, itu darah sapi kalau mengendap kan ngentol kayak agar ya. Maka sel sperma dan sel telur yang bersatu berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Namanya nempel, gak boleh kena goncangan kuat. Takut apa? Jatuh. Makanya setelah positif datang dia ke dokter kandungan. Apa yang dokter kandungan bilang? Pak, tolong istrinya jangan ditengok dulu karena lagi hamil muda, takut nanti keguguran. Ibu juga sama, jangan terlalu capek, jangan bekerja pekerjaan yang berat, karena takut nanti keguguran. Nah, fase yang ketiga, fase terakhir ini 40 hari terakhir, yang ketiga apa? Wa yakunu mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Mudghah itu qit'atul lahmin ma yamdughu fil fami. Coba lihat saya. Konsentrasi ya. Bercampur sel sperma dan sel telur. Fase kedua berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Fase ketiga berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, segumpal daging di sini kalau kita buka mulut mangap, itu kan dalam mulut ada daging kecil tuh, yang menggantung. Apa namanya tuh? Ya kalau di Betawi bilangnya lak-lakan. Sama? Iya, lak-lakan.
Jadi cuma segitu doang. Dari segumpal darah berubah hanya menjadi segumpal daging seperti itu. Makanya ketika di USG perutnya ibunya dikasih gel terus diginin, ada tuh di layar kayak komputer. Nah, suaminya nanya, mana Pak? Anak saya, itu Pak yang putih, titik. Loh, mungkin dia berpikirnya udah jadi pala, tangan, kaki. Enggak, cuma segitu doang titik. Tuh, 4 bulan terakhir. Nah, setelah sudah lengkap fase yang ketiga, 120 hari atau berapa bulan? Maka apa? Allah utus setelah berubah menjadi mudghah setelah 4 bulan, maka Allah mengutus apa? Mengutus seorang malaikat. Malaikat ini ditugasin Allah 2. Apa? Yang pertama, yanfukhu fihi ruh. Kata Allah, malaikat itu di agraria ada wanita lagi hamil udah 4 bulan, turun kamu ke bumi, bawa 2 misi, bawa 2 perintahku. Apa? 1, diperintahkan sama Allah tiupkan ruh ke dalam janinnya. Jadi ruh ditiupkan ke janin usia berapa? Setelah ditiupkan ruh, itu bayi baru bergerak. Pak, ada apa Mak? Ini dia bayi gerak Pak. Maka sebelum 4 bulan gak akan ada pergerakan. Sama kayak tubuh kita nih. Kenapa kita bisa bergerak? Bisa berdiri, jalan, lari. Karena dalam tubuh kita ada ruh. Nanti saat kita meninggal dunia, ruh kita dicabut. Maka tubuh ini hanya menjadi seonggok daging. Kita dimandiin diem, dikafanin diem, dikubur diem. Kenapa? Udah gak ada lagi ruh dalam jasad kita. Nah, bayi makanya baru mulai bergerak itu usia 4 bulan. Semakin bulan pergerakannya semakin kuat. Pak, ada apa Mak? Ini dede bayi Pak, nendang-nendang, kayaknya mau jadi pemain bola. Ya, itu. Nah, ini tugas yang pertama, ditiupkan ruh. Jadi ruh bayi ditiupkan kapan? 4 bulan. Tugas yang kedua, wa yu'maru bi arba'i kitabin. Malaikat, kata Allah, tugasmu yang kedua, kata Allah apa? Tulis 4 takdir si bayi. Jadi takdir kita dituliskan Allah di dalam rahim ibu kita saat berusia 4. Nah, ada 4 takdir yang ditulis. Apa itu? Yang pertama, wa yuktabu lahu, dituliskan takdirnya si bayi yang pertama usia 4 bulan. Tentang apa? Tentang jenis kelaminnya. Ya Rabb, ayyu rabbin nisa'un am dzakar. Allah, kata malaikat yang ditugasin, ini anak mau dikasih jenis kelamin apa? Laki apa perempuan? Takdir pertama tentang apa? Yang menentukan jenis kelamin siapa? Lagi yuk, yang menentukan jenis kelamin siapa? Allah. Yakinin. Yang menentukan jenis kelamin adalah, maka nggak ada urusannya sama makanan. Ada yang bilang pengen punya anak perempuan, banyakin makan, sampai kolesterol, sampai apa? Asam urat kita Pak. Nah, bayangin aja tiap hari dikasih oseng toge, sayur bayam, nggak ngaruh. Pengen punya anak laki, banyakin makan, sampai kolesterol. Nggak pengaruh sama makanan. Yang menentukan jenis kelamin siapa tadi? Ada juga yang bilang, oh Ustaz, pengen anak laki atau perempuan lah, itu bagaimana posisi? Kalau miring kiri laki, miring kanan perempuan, nggak ngaruh. Yang menentukan jenis kelamin siapa? Dalilnya di mana Ustaz? Buka Al-Quran surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah yang menggenggam langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai kehendak Allah. Nggak ada yang bisa mengintervensi.
Nggak ada yang bisa mengatur-ngatur Allah dalam menciptakan sesuatu. Apa lanjutan ayatnya? Yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang tua kata Allah yang dikasih anak-anaknya perempuan semua. Ada di sini? Oh, ada. Mungkin barangkali bapak atau ibu pengen juga, aduh Ustaz, anak saya perempuan semua, Ustaz. Pengen banget ada anak laki atuh. Begitu. Lanjutan ayatnya apa? Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang tua kata Allah yang aku kasih anaknya laki semua. Ada. Kalau kata istrinya, ya Allah pengen banget anak perempuan. Kenapa? Biar bisa bantuin nyuci, masak, ngepel. Dikasihnya laki semuanya. Atau ini ayat ke-50-nya apa? Allah bilang, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Tapi ada juga kata Allah, orang tua yang aku kasih anak-anaknya udah sepasang, anak perempuan ada, laki ada. Nah, jadi sekali lagi jenis kelamin Allah yang menentukan. Kapan menentukannya? Saat kita usia 4 bulan. Makanya kalau ada yang punya istri atau menantu, anaknya lagi hamil, bilang, nah pengen punya anak laki atau perempuan, kuatin doa sebelum 4. Karena setelah 4 bulan udah ditentuin jenis kelaminnya. Kedua, wa yuktabu lahu an ajalihi. Dituliskan takdir yang kedua tentang ajal. Apa itu ajal? Muddatu hayatihi fi dunya. Masa hidupnya di dunia. Ini yang kedua tentang ajal kita. Maka ketika kita usia 4 bulan udah ditulis sama Allah. Ini orang hidupnya cuma sampai 50 tahun. Ini orang cuma 30. Ini orang 60. Ini 80. Ada yang sampai 100. Itu. Jadi ajal kita, usia kita itu ditulis saat 4 bulan. Sekarang saya tanya, pengen umurnya panjang atau pendek? Mantap panjang semua. Tapi kebangatan panjang juga gak enak Pak. Ya, umur sampai 120 tahun, ya Allah. Sampai nyusahin, betul Pak, nyusahin orang tua. Apa nyusahin kadang keluarga. Nah, ya sedang-sedang aja lah. 80 udah cukup dah. Udah banyak banget ya. Ustaz, seumpama saya ditakdirin Allah usia saya 60 tahun Ustaz, bisa gak Ustaz nambah jadi 70, jadi 80, bisa gak Ustaz? Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bisa. Bagaimana dengan baca doa panjang? Ya Allah, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Umurnya tadinya harusnya 60 tahun, ditulisnya karena dia tiap hari baca doa panjang umur, ditambah sama Allah. Jadi berapa? Jadi 60 plus 1 hari. 1 hari juga lumayan Pak. Ya gak berubahnya jadi 70, 80. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat kedua. Pendapat kedua bilang bahwasanya umur gak bisa ditambah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia udah ditentuin ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa maju, gak bisa. Lah, Ustaz, kalau usia saya gak bisa ditambah dengan doa panjang umur, terus buat apa kita baca doa panjang umur? Bener gak? Buat apa makan kalau gak kenyang? Begitu. Nah, kita doa minta nih, Allahumma tawil umurana, panjangin umur kami ya Allah. Tapi umurnya gak bertambah. Lah buat apa kita baca itu doa? Ya betul gak? Logikanya begitu kan? Tapi ada sebuah istilah peribahasa. Apa itu? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka doa panjang umur yang kita baca tidak menambah usia kita,
tapi kualitas umur kita. Umurnya ditakdirin 60, tetap 60. Cuma 60 tahun yang dia punya dipakai untuk apa? Dipakai untuk ibadah dan ketaatan. Jadi itu 60 tahunnya penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan. Maka ketika dia meninggal dunia, orang masih menyebut-nyebut namanya. Masya Allah ya. Kalau ingat kalau sholat dia Baitur Rahmah, saya jadi ingat sama Pak Haji ya. Kenapa? Itu kalau ada pengajian subuh beliau selalu datang. Masya Allah. Jadi ingat ya itu kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah itu karpetnya sumbangan dari Pak Haji ini. Nah, itu ingat tuh kebaikan-kebaikannya. Jadi meskipun udah meninggal dunia, orang masih tetap menyebut-nyebut namanya. Jadi seakan-akan masih hidup. Itulah kata Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan apa? Wa kun haditsan hasanan lima ba'da. Maka ukir nama kita ketika masih hidup dengan tinta emas, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga saat kita mati orang hanya mengingat kebaikan kita. Jangan sampai na'udzubillah masih hidup sama tetangga udah kayak Tom and Jerry, sama orang jelek banget akhlaknya. Ketika meninggal dunia diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Itu si Anu. Enggak dari dulu aja. Ya. Nah ini ajal. Ya. Lalu yang ketiga, wa yu'maru apa? Allah perintahkan untuk menulis takdir yang ketiga an rizkihi, tentang rizkinya. Rizki itu apa sih Ustaz? Rizki itu banyak. Rizki itu bisa bentuknya mal, harta. Rizki bisa bentuknya kesehatan. Rizki bisa bentuknya jodoh, karir, rumah tangga, anak, dan lain sebagainya. Maka rizki kita ini udah ditanggung sama Allah. Sebelum kita lahir 4 bulan kita belum lahir, udah ditanggung rizkinya. Kenapa harus takut? Makanya berapa banyak orang mati-matian cari rizki, lupa kepada sang pemberi rizki. Kenapa takut? Orang rizki kita udah ditanggung sama Allah sebelum kita lahir. Sekarang saya kasih contoh begini Pak. Nanti selesai kajian subuh ya, semua jamaah dikasih sarapan. Apa itu? Nasi uduk, yang gampang aja dah. Ya, dibungkusin nasi kotak, nasi uduk satu-satu. Ya. DKM Masjid Baitur Rahmah nyediain 100. Yang datang kuliah subuh, kajian subuh 150. Yang gak kedapatan berapa? 50 orang. Kita kan khawatir, takut. Ya, gue dapet gak nih? Dapet gak? Bener gak? Wajar. Kenapa? Belum ada kepastian. Sekarang saya tanya sama pengurus masjid, buat Ani ada gak? Apa kata pengurus masjid? Tenang Ustaz, buat Ustaz udah disediain 1. Saya tanya, ada gak rasa gelisah, kekhawatiran dalam diri saya gak kebagian? Gak ada Pak. Kenapa? Udah disiapin 1. Kenapa kita harus takut tentang rizki kita? Allah udah siapin. Bahkan rizkinya hewan pun disiapin sama Allah. Apa itu? Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Hewan saja udah disiapin rizkinya sama Allah. Coba kita bayangin dah. Cicak itu nggak punya sayap. Makanan cicak apa? Coba pakai logika Pak, gimana tuh cicak nangkep nyamuk? Orang dia nggak punya sayap. Kita nangkep nyamuk aja nggak kena. Bener nggak? Harus pakai semprotan. Tapi dalam lagu anak-anak kita diajarkan sebuah ilmu ketauhidan. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang, rezekinya yang didatengin sama Allah. Jadi kenapa kita harus khawatir tentang rezeki kita? Rezeki kita udah ditentuin sama Allah sebelum lahir. Makanya ya Allah, berapa banyak orang mati-matian cari rezeki, lupa kepada sang pemberi rezeki. Nih, ada karyawan masuk kantor jam 7, harus fingerprint. Telat 5 menit potong gaji. Telat 2 kali potong gaji.
telat 3 kali SP1. Saya tanya, ada nggak karyawan yang berani telat? Kagak bakalan, Pak. Kecuali ada sesuatu hal macet atau banjir atau apa, pasti datangnya tepat waktu. Nah, kenapa? Dia takut gajinya dipotong, kalau nggak dipecat. Saya tanya sekarang, ayyalal sholat, ada nggak yang sholat zuhurnya telat? Ada nggak yang sholat zuhurnya 2:30? Mati-matian cari rizki, lupa kepada sang pemberi rizki. Akhirnya apa? Nggak ada berkah dalam rizkinya. Sekalipun dapat, begitu gajian baru 10 hari udah habis tuh gaji. Masih kurang ini, masih kurang itu. Kenapa? Tidak ada keberkahan di dalam rizki yang didapat. Nah, sekarang kita kembali. Kita kan baru saja nih masuk tahun baru Islam, baru 2 bulan. Ya, kita masuk tahun 3 bulan. Kita telah masuk tahun baru Islam. Barangkali kita punya hajat-hajat, impian, cita-cita. Maka biar rizkinya lancar bagaimana? Ada orang tanya ke saya, Ustaz, kenapa ya karir saya susah banget naik? Emang kenapa, Pak? Iya, Ustaz, teman-teman seangkatan saya udah jadi HRD, udah jadi pimpinan, saya masih jadi karyawan aja, Ustaz. Ustaz, tolong dong, kenapa? Doain, kalau ada sekalian cariin. Kenapa? Saya usia udah hampir 40 lebih, Ustaz, belum dapat jodoh. Doain, saya sakit nih, udah ke medis, udah ke alternatif, belum baik-baik, dan lain sebagainya. Kenapa rizki-rizki kita ini terjadi hambatan-hambatan, masalah-masalah? Salah satunya 2. Ada 2 faktor yang menghambat rizki kita. Apa itu? 1, karena dosa dalam diri. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Inna rajula la yumnahu an rizkihi li zanbin yusibahu. Allah akan menghambat, menghalangi rizkinya seseorang. Kenapa? Ada dosa dalam dirinya. Ini minuman buat saya nih, rizki saya nih. Saya taruh depan meja, susah buat saya mengambil. Kenapa? Terhalang. Maka rizki yang ditentuin Allah buat kita saat 4 bulan itu bisa terhambat, terhalang sampai ke kita. Kenapa? Ada dosa dalam diri. Makanya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera bertaubat kepada Allah, banyakin istighfar. Agar apa? Agar rizki kita lancar, mengalir dengan deras. Bahkan Nabi sampai mengatakan, man lazimal istighfar, orang yang mendawamkan istighfar, kata Nabi, Allah berikan 3. Pertama, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Kalau dia punya kegundahan hati, kegalauan jiwa, dibikin damai hatinya, dibikin tenang jiwanya. Wa ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Kalau dia punya masalah, problematika hidup, dikasih Allah apa? Solusi. Wa razzaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Allah berikan apa? Rizki dari jalan yang gak pernah diduga. Maka dari itu, ayo perbanyak istighfar, banyakin sholat taubat. Agar apa? Dosa-dosa dalam diri kita terhapus, rizki akan dilancarkan sama Allah. Kalau bisa jangan kurang, sehari semalam 100 kali kita baca istighfar. Dan jangan sampai salah, saya nerangin begini, Bapak Ibu banyakin istighfar, minimal 100. Baik Ustaz, sampai rumah bener diamal itu istighfar. Terus suaminya nelpon, Pak Ustaz, apa? Tadi pagi kajian isinya apa ya? Tentang istighfar. Kenapa? Ya keutamaannya. Ini Pak Ustaz, istri saya sampai rumah istighfar mulu. Lah bagus, saya bilang. Bukan begitu Ustaz. Soalnya istighfarnya istighfar. Jangan begitu, maksudnya astagfirullah. Yuk sebelum kita lanjut, kita baca istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ini Pak, kalau saya senang bawa tasbih yang 99 ini 100. Nih, jadi sekali jalan udah astagfirullahaladzim. Cobain deh, nggak nyampe 5 menit.
tiap hari baca, ntar lihat 40 hari amalin, jangan putus, Allah bakalan bukain rezeki kita semua. Semua problematika hidup dibuka sama Allah. Jadi kalau ada halangan-halangan, hambatan dalam rezeki kita, mungkin karena ada dosa dalam diri. Kedua, apa yang menjadi penghalang? Mungkin barangkali bukan karena ibadah yang ditinggalkan, karena dosa yang dikerjakan, tapi karena apa? Yang kedua, karena kedurhakaan kita sama orang tua. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara lalai, lupa doain orang tua. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi berkata, "Idza tarakal abdu ad-du'a li walidayhi," apabila ada anak lupa doain orang tuanya, "Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Apa yang Nabi katakan? Faqad in qata'a rizquhu, bukan lagi terhambat rizkinya, tapi Allah putus rizkinya. Jadi berapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya bukan saat mereka masih hidup, tapi saat mereka udah tiada, udah meninggal dunia, lisannya lupa untuk mendoakan. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ridallah fi ridal walidain. Kalau Allah udah ridho, maka semua urusan kita beres. Gimana cara mencari ridhonya Allah? Cari ridho orang tua. Dengan jalan apa? Doain mereka. Maka maaf, kalau kita berdoa, pertama kita minta doa buat orang tua. Ini enggak. Orang tua minta dulu, ya Allah sehatkan kami, ya Allah bukakan rezeki kami, ya Allah panjangkan umur kami, bla 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 bla. Baru sebelum Rabbana atina Rabbighfirli wa li walidayya ditaruh di ujung orang tuanya. Ya Allah, gimana mau dibuka pintu langit? Gimana mau nyampe doanya kepada Allah? Orang tuanya ditaruh di belakang, Pak. Minta pertama kali itu doa buat orang tua dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu mau minta apa juga terserah. Itu pintu langit udah dibuka sama Allah. Jalannya karena apa? Doa kita sama orang tua. Maka ini penghambat rezeki kita, Pak. Barangkali maaf, kalau kita yang masih punya orang tua datengin deh, kita minta maaf, ya urusin mereka. Kalau yang udah nggak ada, ziarah ke makamnya, doain setiap habis sholat. Itu yang akan memperlancar rezeki kita selama hidup di dunia ini. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa takdir yang dituliskan? Pertama tentang, ya Allah, mudah jamaah betul-betul yang manfaat ya Allah. Pertama takdir tentang apa tadi? Kelamin. Yang kedua, ajal. Ketiga, rezeki. Yang keempat, as-sakiyyu an hayatihi as-sakiyyun am sa'idun. Dituliskan takdirnya tentang kehidupan di dunia. Nanti dia begitu lahir, hidupnya di dunia bahagia atau sengsara, itu ditulis udah di saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan. Ustaz, kalau kehidupan saya di dunia nanti ditulis sudah ditentukan saat 4 bulan bahagia atau sengsara, berarti betul dong kata Dika Ardila dalam lagunya, dunia hanya panggung sandiwara, kita hanyalah seorang aktor yang memainkan peran. Nah, coba lihat ya, konsentrasi penting nih. Tadi kan ditulis 4 ya, tentang jenis kelamin, takdir pertama, kedua ajal, ketiga rizki, keempat kehidupan bahagia atau sengsara. Ini takdir yang 4 yang dituliskan saat kita 4 bulan dibagi menjadi 2. Nomor 1 dan nomor 2 ya tentang apa tadi? Jenis kelamin dan juga ajal, disebutnya takdir mubrom. Takdir apa? Takdir yang gak bisa dirubah-rubah. Tadi tuh di WSG laki, kata Allah perempuan, begitu lahir perempuan, atau sebaliknya, nggak bisa dirubah-rubah nih. Tentang apa? Jenis kelamin dan juga ajal. Tapi takdir yang nomor 3 dan nomor 4 ya tentang apa? Tentang rizki dan kehidupan di dunia. Ini masuknya bagian dari takdir mu'allaq. Apa itu Ustaz takdir mu'allaq? Takdir yang bisa dirubah.
Bagaimana kita merubah takdir tentang rizki kita, merubah takdir tentang kehidupan kita yang harusnya sengsara jadi bahagia dengan dua jalan. Apa itu? Pertama, dengan doa. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir manusia kecuali dengan kekuatan. Di dalam takdirnya saat 4 bulan ditulis sama Allah apa? Ini orang saat berangkat kerja tabrakan. Tapi itu dalam takdirnya. Tapi begitu dia mau keluar rumah, mau bekerja, dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Apa yang terjadi? Itu catatan yang harusnya dia tertabak hilang. Dia selamat. Ini karena doa, makanya jangan sampai kita mati-matian cari rezeki lupa apa? Banyakin doa. Yang kedua, dengan jalan apa kita merubah takdir? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Dengan jalan apa? Dengan jalan ikhtiar. Dengan jalan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak bakalan merubah takdir kalian kalau kalian yang gak mau berusaha. Ini nanti ada lomba balap karung. Ayo nak doa Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Lah dia gak lompat kagak bakalan menang. Harus usaha tuh, lompat dulu. Maka ada orang pengen kaya, kerjaannya tidur doang di rumah, kagak bakalan bisa. Jadi harus diseimbangkan antara dua nih, antara doa yang maksimal dan juga ikhtiar yang optimal. Doa saja tanpa ikhtiar ngomong kosong. Ikhtiar tanpa doa sombong. Maka sekali lagi doa dan ikhtiar ini jalan untuk kita merubah takdir. Maka ada sebuah kata, apa itu? Doakan usahamu dan usahakan doamu. Ya, apa? Doakan usahamu, usahakan doamu. Nah, catat nanti jadikan status WA. Setelah kita berdoa dan berusaha, maka yang ketiga apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Doa udah, ikhtiar udah, nah sisanya tinggal tawakal. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Tidak, kalau tidak ada, terakhir sebagai penutup, Ustaz, kalau rezeki saya udah ditentuin sama Allah, seumpama selama saya hidup di dunia, rezeki saya seumpama itu 10 miliar, contoh. Bisa nggak Ustaz, rizki yang udah ditentuin saat saya 4 bulan dalam kandungan ibu saya, bisa nggak Ustaz, rizki saya itu ditambah atau bertambah? Kan kita pengennya rizkinya banyak ya Pak. Bisa nggak bertambah? Bisa. Jalannya bagaimana menambah rizki kita? Dalam Al-Quran disebutkan ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, rezeki yang Allah berikan sama kamu, Allah akan tambah. Jadi jalan menambah rezeki kita dengan cara apa? Mensyukuri nikmat kita. Ada yang mau bertanya? Ibu, iya silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema, yaitu yang saya akan tanyakan, moralitas dan agama itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Mohon pencerahannya. Dan tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa rezeki kita itu telah ditentukan pada saat kita usia kehamilan atau ya usia kehamilan 4 bulan sudah ditentukan. Nah, ada kalau sudah ditentukan, apakah kita juga kan harus ikhtiar, harus berusaha. Kalau kita udah berusaha mati-matian, terus kita masih kita hasilnya itu tidak maksimal ataupun maksimal dan hasilnya hanya sebegitunya. Apakah itu memang karena takdir kita sudah ditentukan seperti itu? Ya, saya paham. Ya, Begini. terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, ini yang saya tangkap ya, kalau salah tolong dibetulkan ya.
Pertanyaan beliau yang pertama, bagaimana orang-orang yang berbuat keburukan dengan kedok agama? Jadi banyak celah untuk setan mengganggu manusia. Dari banyak celah Pak. Dengan celah tadi, topeng-topengnya, ada yang menggunakan topeng agama, ada yang menggunakan topeng jabatan sebagai pemerintah dan sebagainya. Ini banyak. Maka apa? Kalau itu terjadi, maka yang salah bukan agamanya, tapi kepada pribadinya. Dia menggunakan apa? Menggunakan agama itu untuk misalkan berbuat keburukan. Jadi bukan agamanya yang disalahkan. Contoh begini Bu, gampang ya. Ini pisau. Pisau ini kalau dipakai untuk masak jadi manfaat, betul ya? Tapi kalau pisau dipakai sama penjahat buat membunuh orang, nah itu jadi sebuah tindak kejahatan. Nah, yang disalahkan siapa? Jangan pisaunya. Dasar kamu bisa mencelakai orang. Enggak. Bagaimana si penggunanya? Maka kalau ada orang berbuat keburukan, nah dengan topeng agama, maka jangan sampai menyangkut pautkan agama ke dalam keburukan orang itu. Tapi memang orang itulah yang menggunakan agama untuk berbuat keburukan. Dua, Ustadz, saya sudah tadi rasa syukur. Saya sudah berikhtiar, saya sudah berikhtiar, berusaha, sudah doa, tapi kok hasilnya nggak maksimal Ustaz? Begini, tadi la in syakartum la azidannakum. Jangan lihat kecil atau banyaknya, tapi syukurnya yang harus ditingkatkan. Karena kebahagiaan itu ada pada apa? Syukur. Ada pada rasa Bapak, namanya siapa Pak? Antum. Baik. Ya. Zainali Ahmad. Bapak Zainal. Contoh ya, Pak Zainal bilang ke saya begini, Pak Ustadz, ada apa Pak Zainal? Saya mau jual tanah saya Pak Ustadz. Ayo gampang, saya mau jual mobil Pak Ustadz. Doain ya Pak Ustadz, biar mobil saya laku. Oh baik Pak, nanti saya doakan. Pokoknya kalau laku Pak Ustadz doain dah. Kalau laku Pak Ustadz saya kasih 5 juta. Doain aja pokoknya. Laku mobilnya Pak Zainal. Tadi saya mau dikasih berapa? Saya dikasih sama beliau 1 juta. Kira-kira orangnya ngomong apa? Ngedumel, bener gak? Gimana sih Pak Zainal? Katanya mau ngasih 5 juta. Mau ngasih 1 juta doang. Ayo banget dah. Sekarang, ntar habis dari sini kita parkir di Indomaret sama Alfamart. Biasanya kalau parkir ngasih berapa? Bapak ibu kasih 100.000. Itu tukang parkir apa? Ngomongnya, Masya Allah Pak Haji, Bu Haji, saya doain panjang umur, panjang banget didoain. Dia ketemu temannya ngomong apa? Tahu gak apa? Barusan gue dikasih, baru kali ini parkir 100.000. Pulang sampai rumah, mama, ada apa Pak? Kok girang banget? Mah ya Allah, tadi Pak, Papa dikasih parkiran 100.000 sama Pak Haji Pak. Coba, gedean mana 1 juta sama 100.000? Tapi yang mendatangkan kebahagiaan yang mana? Kenapa? Ada rasa syukur di situ. Yang 1 juta karena ngedumel, ngegerutu, nggak nikmat tuh Pak dipegangnya. Jadi bukan berapa besar kecilnya, banyak atau sedikitnya nikmat yang Allah kasih sama kita, rasa syukurnya Pak. Ini makan nasi, meskipun cuma sama garam, campur ayam goreng, sayur sop, jengkol, itu nikmat Pak. Udah lengkap gitu ya? Ya, maksudnya apa? Kalau ada rasa syukur, ya, coba deh kita makan nih seumpama nanti ada nasi uduk nih, kita makan, kita syukurin, kita nikmat, alhamdulillah, enak rasanya. Tapi kalau dibuka, ya gila, gimana sih pengajian nih, pengurus masjid, masa sarapan cuma begini, gak ada ayam gorengnya, gak ada
Demi Allah, itu makanan yang kita suap meskipun masuk ke mulut, ke perut, gak ada nikmat-nikmatnya. Kenapa? Gak ada rasa syukurnya. Jadi bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang perlu ditambahkan adalah rasa syukurnya. Dan yang kedua, jangan ngelihat, ya, jangan ngelihat mengukur kebahagiaan itu hanya dengan harta. Allah ngasih rezeki kita udah miliaran, triliunan. Coba satu aja deh, satu. Bapak mau nggak? Saya ambil mata bapak, saya bayar 300 juta. 500 juta. Tuh, ini mata aja udah berapa nih? Nggak terhingga harga nikmatnya. Diambil nggak mau, meskipun dikasih duit ratusan juta. Maka kita jangan terlalu mensyukuri nikmat itu kalau punya duit sekarung, seember. Enggak. Tapi apa? Jangan lihat banyak sedikitnya. Ya, sesungguhnya dalam tubuh kita ini aja nikmat yang Allah kasih udah banyak banget. Dan ketiga, terakhir, jangan pernah mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Gak bakalan bahagia. Enak banget ya dia punya mobil, enak banget ya dia punya motor, gak bakalan bahagia. Tapi ukur kebahagiaan itu dengan rasa syukur. Kira-kira gitu ya Bu. Dan kalau ada orang ya udah berusaha dan berikhtiar, dikasihnya dikit, nih coba. Ujian sama Allah itu, Allah ngasih ujian tuh dua, adil. Ada orang miskin, ada orang kaya. Yang diuji yang mana? Dua-duanya diuji. Orang ngelihatnya cuma yang miskin doang. Itu ya miskin Ustaz diuji, kagak punya duit. Enggak. Yang kaya, yang diberikan duit, itu diuji sama Allah. Apa ujiannya? Rasa syukur. Yang miskin, yang gak punya duit, diuji juga sama Allah. Dengan apa? Rasa sabar. Maka dengan rasa syukur dan sabar itu bisa masukkan mereka berdua ke dalam surga. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya sudah masuk waktu syuruk. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah untuk para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum saya pimpin doa, ya, saya pesan satu kepada pengurus wilayah, RT, RW, ya, atau panitia kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, panitia 17-an, saya pesan satu nih. Kemerdekaan Republik Indonesia itu hadiah dari Allah, bukan dari penjajah. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di situ disebutkan apa? Atas rahmat. Jangan sampai kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan apa? Melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama Islam, yang membuat Allah murka. Dengan cara apa? Itu panitia kemerdekaan membuat lomba-lomba dengan cara apa? Yang mendatangkan murka Allah. Lomba kok laki-laki disuruh pakai apa? Daster, disuruh pakai mukena. Padahal hadisnya jelas, la'anallahu, Allah melaknat al-mutasyabbihuna bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Hati-hati nih konten-konten kreator, panitia kemerdekaan yang membuat acara-acara yang justru mendatangkan murka Allah. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kemerdekaan Republik Indonesia boleh ngadain lomba-lomba yang lucu banyak kok. Lomba-lomba yang jenaka banyak yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan hiburan buat kita. Tapi jangan lomba yang mendatangkan murka Allah. Ya. Kan bisa juga lombanya bapak-bapak pakai gamis atau pakai sarung seperti itu. Ya, ini harap diperhatikan. Yuk mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan untuk para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berjuang demi terwujudnya negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan segala jerih payah, segala perjuangan ya, yang mereka lakukan untuk terwujudnya negeri kita tercinta yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Allah lapangkan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.